Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianise, calon guru penggerak Angkatan 10, akan menyampaikan tentang mulai dari diri modul 1.2, trapesium usia. Saya menyelesaikan kuliah pada usia 22 tahun. Kemudian saya menjadi GTT sambil mengambil kuliah S2. Saat ini usia saya 34 tahun. Pengalaman positif yang pernah saya alami terjadi di usia 11 tahun. Sedangkan pengalaman negatif saya alami di usia 15 tahun. Jika kita hitung, peristiwa positif yang saya alami sudah terjadi selama 23 tahun yang lalu. Sedangkan peristiwa negatif yang saya alami sudah berlangsung selama 19 tahun yang lalu. Tugas 1. Refleksi diagram trapesium usia. Pertanyaan pertama, apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di sana? Peristiwa positif yang saya alami terjadi pada tahun 2000 saat saya masih duduk di bangku SD kelas 5. Saya dipilih menjadi pemimpin upacara oleh guru olahraga saya. Saya adalah pemimpin upacara perempuan pertama di sekolah. Sedangkan peristiwa negatif yang saya alami terjadi pada tahun 2005 saat saya duduk di bangku SMP kelas 3. Waktu itu sedang ujian praktek bercerita dalam bahasa Inggris. Setelah ujian praktek selesai, diadakan sesi wawancara antara guru dan siswa. Guru tersebut menanyakan kepada saya akan melanjutkan sekolah kemana. Ketika saya menjawab ingin melanjutkan ke sekolah menengah farmasi di Solo, guru tersebut justru bertanya lagi, bagaimana jika saya tidak diterima? Guru tersebut seperti mengisyaratkan jika saya pasti tidak diterima dan diminta untuk memilih SMA yang lain. Pertanyaan kedua, selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Peristiwa positif, saya mengalami bersama guru olahraga saya bernama Bapak Agus. Sedangkan peristiwa negatif saya alami bersama guru bahasa Inggris saya. Pertanyaan yang ketiga, dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang? Silahkan gunakan roda emosi Plutchik di gambar 2 untuk mengidentifikasi persisnya perasaan Bapak Ibu di masa itu. Peristiwa positif, saya sangat gembira dan senang diberikan kepercayaan untuk menjadi pemimpin upacara perempuan pertama. Saya merasa kemampuan saya dihargai walaupun saya perempuan. Selain itu, saya menjadi lebih percaya diri setelah peristiwa tersebut. Sedangkan saat peristiwa negatif terjadi, saya merasa kecewa dan sedih saat mendengar guru saya tidak memberikan dukungan, namun justru menyaksikan jika saya bisa diterima. Dari situ, saya menjadi tidak percaya diri dan akhirnya memutuskan untuk tidak mendaftar di SMF. Pertanyaan yang keempat, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat memengaruhi diri saya di masa sekarang? Momen yang saya alami, baik momen positif maupun negatif, masih dapat saya rasakan dan masih mampu mempengaruhi diri saya, karena hal tersebut sangat membekas dan berkesan. Momen positif tersebut benar-benar menambah rasa percaya diri saya sejak saat itu sampai saat ini. Guru tersebut mampu meyakinkan saya bahwa saya mampu menunaikan tugas dengan baik. Sedangkan momen negatif yang saya alami, yang dulunya sempat membuat saya down dan tidak percaya diri, akhirnya justru menjadi pemacu saya untuk lebih belajar dengan giat agar tidak lagi diremehkan guru. Pertanyaan yang kelima, pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Pelajaran hidup yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik adalah saya mempelajari bahwa peran kita sebagai guru mampu memberikan kesan atau makna yang positif dan negatif terhadap peserta didik, sehingga guru seharusnya mampu memahami perasaan dan kebutuhan peserta didik sesuai tahap perkembangannya. Guru sangat berpengaruh dalam perkembangan mental anak dan pembentukan karakter anak. Guru harus mampu memberikan kesan yang baik dalam diri murid karena akan terus berpengaruh dalam kehidupannya. Pertanyaan yang keenam,
Bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam 1 atau 2 kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Setiap tingkah laku dan ucapan guru berpengaruh terhadap murid, sehingga guru harus mampu berperan secara positif untuk meninggalkan makna atau kesan yang baik pada murid saat proses belajar berlangsung. Tugas yang kedua, nilai dan peran guru penggerak menurut saya. Yang pertama, apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada peserta didik. Saya mandiri karena mampu memunculkan motivasi untuk diri sendiri dan berani mengambil inisiatif. Saya reflektif karena percaya bahwa proses pembelajaran selalu berbeda dan berkembang, sehingga perlu perubahan dalam proses pembelajaran. Perubahan tersebut dapat dilakukan secara berkolaborasi dengan orang tua peserta didik dan komite sekolah. Melalui proses kolaborasi, saya dan rekan sejawat mampu memberikan ide-ide baru untuk mengembangkan pembelajaran. Saya berusaha untuk memastikan bahwa murid mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kodratnya. Pertanyaan yang kedua, apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Sebagai guru, saya berusaha untuk bisa menuntun dan membimbing murid untuk menemukan potensi dirinya sesuai dengan kodrat anak. Saya selalu berusaha menghadirkan proses pembelajaran yang menyenangkan dan nyaman. Sebagai guru, peran saya terhadap rekan sejawat adalah sebagai rekan diskusi dan berkolaborasi. Kami sering berdiskusi tentang proses pengelolaan pembelajaran. Sedangkan peran saya dalam komunitas sekolah adalah menjadi penggerak komunitas di sekolah dan gugus saya. Saya mencoba bekerja sama dengan guru lain dalam satu komunitas untuk menghadapi tantangan perubahan zaman. Selain itu, saya berusaha selalu berinovasi untuk memajukan komunitas. Demikianlah tadi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.